Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kamu, latar belakang seperti apa yang kamu miliki sebenarnya? Shi Hao bertanya. Bukankah sudah kukatakan aku berasal dari tanah air? Menurutmu aku ini siapa? Zaman yang identik dengan langit dan bumi, bersinar bersama matahari dan bulan. Wanita berpakaian seputih salju itu berbicara dengan sangat narsis. Shi Hao menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dia mengukur kekuatan pihak lain, tetapi dia tidak bisa melihat seberapa dalam kultivasinya. Kalau tidak, dia benar-benar akan mengambil tindakan. Melihatku seperti itu, apakah kamu mencoba menantangku? Apakah kamu ingin dimakan? Wanita berpakaian seputih salju itu berjalan dengan gesit, tubuhnya bersinar. Dia memberi Shi Hao pandangan yang memendam niat jahat. Shi Hao terdiam. Dia benar-benar diancam. Saya hanya ingin memahami situasi dan tidak memiliki niat buruk. Siapa sebenarnya kamu? Shi Hao menatap kepompong di tanah. Wanita berpakaian putih salju itu langsung tertawa dan berkata, "Kamu pikir aku berasal dari kepompong? Ini benar-benar mempermalukan martabat abadi ini." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menghasilkan wadah batu giok. Samar-samar orang bisa melihat serangga ilahi aneh yang panjangnya 2 inci dan berkilauan dengan cahaya. Itu terlihat sangat mirip dengan kilin. Keberuntungan saya tidak buruk. Setelah mencari di seluruh dunia, saya akhirnya menangkap Raja Serangga. Itu harus bisa berevolusi menjadi Kaisar Serangga. Dia sangat senang saat dia mengutak-atiknya. Shi Hao terkejut. Dia hanya mengerti sedikit lebih banyak tentang Kaisar Bug dari Origin Sky Secret Realm. Dunia 1000 kecil itu memiliki Raja Serangga, tetapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Wanita berpakaian seputih salju menangkap satu, dan itu bisa berevolusi menjadi Kaisar Serangga. Apakah kamu yakin akan ini? Shi Hao agak curiga, karena dia mendengar bahwa selama itu menjadi Kaisar Serangga, itu akan menampilkan semua jenis kemampuan yang tak terbayangkan. Tentu saja, hehe, yang satu ini cukup luar biasa loh. Ini adalah bug kilin yang legendaris, dengan satu hanya muncul setiap ribuan era. Ini adalah bug berharga dari legenda. Setelah berubah menjadi Kaisar Serangga, tidak hanya kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat, ia juga akan memiliki indera ilahi untuk menemukan bahan abadi. Ini adalah jenis keberadaan yang paling berharga. Jelas bahwa wanita muda berpakaian seputih salju itu sangat bahagia. Dia bermain dengan serangga ilahi di wadah batu giok. Suasana hatinya sangat baik. Seberapa kuat sekarang? Shi Hao juga cukup penasaran. Dia ingin memahami betapa tidak biasa bug kilin itu. Sekarang, itu bisa memakan senjata tingkat ahli tertinggi. Ketika wanita berpakaian seputih salju berbicara di sini, dia mengeluarkan tombak langit emas, mengecilkannya, dan kemudian melemparkannya ke dalam wadah. Kaca! Di bawah tatapan terpana Shi Hao, bug kilin yang berputar-putar dengan cahaya ungu mengunyah senjata dan kemudian mulai ngarai sendiri. Itu bisa memakan senjata tingkat ahli tertinggi. Dia sangat terkejut. Ia suka memakan bahan berharga apapun dengan spiritualitas, atau bagaimana ia akan menemukan bahan abadi yang tak tertandingi di masa depan. Wanita berpakaian seputih salju memutar matanya ke arahnya. Dia terus-menerus memuji keberuntungannya sendiri. Setelah mengagumi serangga ilahi, dia menyingkirkan wadah batu giok yang diisi dengan simbol. Dia melihat ke arah Shi Hao dengan matanya yang indah dan cerdas seolah-olah dia sedang menatap mangsa. Dia berjalan melingkar di sekelilingnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Shi Hao bertindak agak tidak wajar. Dia sebenarnya sedang diperiksa seperti ini.
Wanita ini sangat misterius. Dia tidak bisa melihat melalui ranah kultivasinya, tidak bisa mengatakan seberapa besar kekuatannya. Kamu masih tidak buruk. Aku sudah memutuskan, wanita muda itu mengangguk puas. Dia kemudian berhenti sejenak. Aku bukan seseorang yang pergi dengan siapapun. Shi Hao berkata langsung, dan kemudian dia menambahkan dengan lembut, aku perlu waktu untuk memikirkannya. Siapapun pantatku. Wanita berpakaian seputih salju itu hampir memukulnya saat itu juga. Simbol sebenarnya terjalin di dalam matanya yang indah dan cerdas, melepaskan pancaran ilahi yang mengintimidasi. Shi Hao terguncang. Wanita ini benar-benar menakutkan. Dia memiliki perasaan bahwa itu adalah tahap awal dari mata surgawi Dao bela diri. Jenis kemampuan ini tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi, bukan sesuatu yang dimiliki seseorang hanya karena kultivasi mereka mendalam. Itulah mengapa itu adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para master sekte. Itu sangat langka. Saya telah memutuskan. Saya dengan enggan akan menerima Anda sebagai pelayan saya. Pakaiannya berkibar-kibar. Sosoknya yang memikat berkilau dan bersinar, mengalir dengan kilau, tampaknya tidak ternoda oleh dunia manusia. Namun, kata-katanya membuat Shi Hao merasa seperti dia tidak bisa menahan perasaan ingin memukulinya. Mengapa orang ini bahkan lebih pantas mendapatkan pukulan yang baik daripada dirinya sendiri? Sekarang setelah saya keluar, tidak mungkin saya melakukan semuanya sendiri. Pasti ada orang yang membantuku mengurus semuanya. Dia bergumam pelan seolah tidak ada orang lain di sini. Seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa hal yang sangat penting. Karena begitu sibuk, apakah Anda akan pergi ke Istana Abadi untuk memahami Dao atau mendiskusikan metode dengan Kaisar Perang? Shi Hao mengejek. Wanita berpakaian putih salju itu melebarkan matanya dan berkata, bagaimana kamu tahu? Saya baru saja pergi ke Istana Abadi. Tempat itu benar-benar membosankan. Yang disebut Istana Perunggu Kuno Abadi itu kotor dan tertutup karat tembaga hijau. Sebagai seorang gadis, kamu benar-benar sangat cantik, tetapi kamu sangat suka menembak mulutmu. Shi Hao benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Babak pertama sudah cukup. Paruh terakhir dapat diabaikan sepenuhnya? Dia mengoreksi dengan serius. Shi Hao terdiam. Dia harus mengakui bahwa gadis ini benar-benar menakjubkan. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bahkan menjadi sedikit linglung, sedikit terganggu oleh kecantikannya. Dia sangat cantik seperti melihat seseorang dari mimpi. Namun, semakin dia mengerti tentang karakternya, semakin banyak wajahnya yang dia temukan. Narsisme, kelicikan, suka omong kosong, dan sangat kuat. Bagaimana dia muncul ketika dia bergerak versus ketika dia masih terlalu berbeda. Jika tidak ada yang kamu butuhkan, aku akan pergi. Shi Hao mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian. Wanita ini terlalu jahat. Apakah kamu akan pergi ke klan surgawi? Gadis di luar itu tampak agak istimewa. Mungkinkah dia yang mendapatkan batu mandat surga? Wanita berpakaian salju itu berbicara, sepasang matanya yang besar dan cerdas bersinar. Sekarang, apa yang disebut karakteristik luar biasa, unik, dunia lain benar-benar menghilang. Perasaan yang dia berikan ketika mereka pertama kali bertemu benar-benar berbeda. Itu keberuntungan. Aku akan menangkapnya, dan kemudian batu mandat surga akan menjadi milikku. Itu barang bagus. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat keluar area tabu, simbol di matanya segera menjadi gemerlap. Mata bela diri Dao surgawi terbentuk, melepaskan dua sinar cahaya keemasan yang sangat cemerlang. Kamu seharusnya tidak bertindak sembarangan. Celestial yang lama belum pergi sejauh itu.
Tubuh Shi Hao bergetar. Dia berpesan, melaksanakan peringatan ini. Cih, dia dan Kaisar Perang sudah berlari sejak lama. Ini sudah cukup sesuatu bagi mereka untuk melawan satu sama lain sekali. Mereka harus segera kembali ke isolasi untuk menghentikan energi darah mereka mengering sepenuhnya. Wanita berpakaian salju itu tampaknya tidak sedikit pun khawatir. Namun, dia kemudian bergumam dan berkata, lupakan saja. Batu jenis ini cepat atau lambat bisa saya temukan. Aku tidak akan mempersulitnya kali ini, karena aku masih harus mengunjungi Celestial yang lama. Tidak memberi pihak lain wajah seperti ini tidak terlalu bagus. Shi Hao benar-benar terdiam. Tidak ada satupun dari kata-kata wanita muda ini yang bisa dipercaya. Ini terlalu banyak. Baiklah, kamu bisa pergi. Sebagai seseorang di bawah saya, jika Anda diganggu, Anda dapat memberi mereka nama saya. Dia melambaikan tangannya agar Shi Hao pergi. Bisakah kamu berhenti bicara besar? Shi Hao memutar matanya. Juga, siapa kamu? Aku harus memanggilmu apa? Segera setelah itu, dia menyesal mengucapkan kata-kata itu, karena wanita muda itu mulai menyombongkan diri lagi. Benar-benar menyedihkan. Hanya menerima seorang pelayan, namun saya harus menerima ini. Jika itu 2 tahun yang lalu ketika saya masih belum menyelesaikan rasa gegabah dan kurangnya pengalaman saya pasti akan memukul Anda terlebih dahulu. Shi Hao menyaksikan tanpa daya. Dia akhirnya bertemu seseorang yang bahkan lebih sombong dari dirinya sendiri. Ingat, aku Ye Qingxian. Jika ada yang mencoba mempersulitmu, sebut saja namaku dan kamu akan baik-baik saja, kata wanita berpakaian salju. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk menyuruhnya pergi. Shi Hao tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena fakta bahwa benar-benar ada perbedaan antara kekuatan mereka, dia pasti akan menjatuhkan dirinya dan menaklukkan wanita berpakaian salju ini. Benar, aku lupa memberitahumu. Jangan hanya dengan santai melaporkan nama saya kecuali Anda menghadapi orang-orang seperti Surgawi Tua atau Kaisar Perang. Ye Qingxian mengingatkan dengan sangat serius. Shi Hao tersandung, hampir jatuh dari jembatan batu giok putih yang mengarah ke wilayah Tabu Tengah. Dia berkata pada dirinya sendiri, di masa depan, aku tidak akan pernah menembak mulutku lagi. Ketika dia meninggalkan jantung medan perang ini selama 100 li, Shi Hao menemukan Yun 11 dan bergabung kembali dengannya. Apa yang ada di dalam wilayah Tabu? Tanya Yun Si. Dia cukup terkejut barusan, karena ada 2 berkas cahaya keemasan yang melesat dari arah itu. Tidak ada yang penting, hanya beberapa hukum alam yang hancur. Rantai ketertiban ilahi mungkin menjadi kacau sekarang, kata Shi Hao. Dia tidak ingin menyebut wanita berbaju salju itu, karena apa yang terjadi barusan benar-benar tidak membuatnya terlihat begitu hebat. Tanduk trompet masih terdengar dari kejauhan, menindas dan kuat seolah-olah binatang buas kuno mengaum dari surga ke-9. Suara itu bergema di seluruh dataran darah. Kamu harus kembali, kata Shi Hao. Ia menatap gadis di hadapannya. Ketika Yun 11 mendengar ini, ekspresinya menjadi agak lamban. Pemuda di depannya telah melindunginya melalui dataran darah selama beberapa ratus ribu li. Mereka bepergian bersama selama ini, dan jika bukan karena dia ada di sana, kemungkinan besar dia akan ditangkap atau dibunuh. Kamu tidak mau ikut denganku ke Provinsi Surga? Bibir merahnya bergerak sedikit. Dia ingin mengundang Shi Hao ke klan surgawi. Kita telah melakukan perjalanan bersama begitu lama, tetapi akan ada saatnya kita harus berpisah. Akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku tidak akan pergi bersamamu, kata Shi Hao. Dia tidak ingin pergi ke klan surgawi. Tapi itu sangat berbahaya sekarang.
Anda membunuh Raja Perang dan memprovokasi bencana besar. Klan Perang pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Masih lebih baik jika kamu kembali bersamaku ke klan, saran Yun 11. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Jika dia pergi ke perlombaan surgawi, begitu waktu berlalu, identitasnya kemungkinan akan terungkap. Ada dewa-dewa surgawi di sana, dan bahkan lebih banyak lagi seorang surgawi tua yang mendirikan sebuah legenda agung kuno. Terima kasih. Tanpa Anda, kemungkinan besar saya akan mati. Yun 11 mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pergilah, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Mungkin di masa depan, saya akan mengunjungi klan surgawi sebagai tamu. Ketika saat itu tiba, itu sudah cukup jika kamu menerimaku saja. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Melihat betapa bebas dan nyamannya dia, betapa cemerlang senyumnya, Yun 11 menghela nafas pelan. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, kamu pasti harus berhati-hati. Klan perang sangat menakutkan. Shi Hao menampilkan bumi dengan kemampuan ilahi yang luar biasa, dan segera setelah itu, berangkat dari pusat medan perang ini. Dia bergegas keluar, dengan cepat menemukan sekelompok orang milik pasukan Celestial Race. Selamat tinggal! Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik. Sosoknya menjadi kabur di cakrawala. Dia dengan cepat pergi. Akhirnya, ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia bahkan menggunakan teknik kunpeng. Dengan sekejap, dia meninggalkan bayangan, sehingga menghilang dari wilayah ini. Shi Hao bersembunyi. Dia mengerti betul bahwa terlepas dari apakah itu ras surgawi atau ras perang, mereka berdua memiliki ahli tingkat dewa surgawi yang masih berada di dataran ini. Itu sebabnya dia masuk jauh di bawah bumi dan menahan auranya, menunggu badai reda. Namun, dia salah perhitungan. Hanya dalam 2 hari, gelombang energi yang intens merobek bumi. Seseorang memotong semuanya? Dia tahu hal-hal tidak baik. Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, menyusut beberapa lusin li hingga beberapa inci saat dia melarikan diri, ingin melarikan diri dari orang-orang yang telah menyerang. Sayangnya, gelombang energi yang kuat mengelilinginya, memenjarakannya. Itu adalah hamparan rantai keteraturan ilahi yang gemerlap yang terjalin bersama di sekelilingnya, dan kemudian menariknya keluar dari bumi. Rantai magis Dewa Surgawi. Shi Hao terkejut. Dia yakin bahwa Dewa Surgawi adalah orang yang mengambil tindakan, menangkapnya dan membawanya ke permukaan. Teman kecil, mengapa kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa? Ini adalah pria paruh baya dengan sosok tegak dan tinggi. Matanya dalam, seolah-olah bisa melihat menembus jiwa seseorang. Dia mengenakan pakaian ungu. Di sekelilingnya, rantai surgawi Dewa Surgawi melindunginya, bersinar cemerlang dan cemerlang. Mereka menjalin di setiap inci kehampaan, mengelilinginya. Ini adalah Dewa Surgawi yang berasal dari klan surgawi. Aku ingin tahu, mengapa kamu datang mencariku? Shi Hao tidak mengungkapkan rasa takut dan malah bertanya dengan tenang. Kamu makan pil celestial, jadi jika kamu tidak terlalu jauh, kamu masih bisa ditemukan. Pria paruh baya itu tersenyum. Shi Hao tercengang. Jadi disinilah masalahnya. Teman kecil, jangan khawatir. Saya tidak bermaksud jahat, saya hanya berharap Anda datang ke klan saya sebagai tamu dan terima kasih telah menyelamatkan Yun 11. Dewa Surgawi ini melonggarkan rantai magis. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.